Would you mind to tell us how did you met your beloved husband? Paling suka tuh ini. Jadi awal banget aku tuh kan kerja di Singapura as event manager gitu ya, event manager and organizer gitu. Jadi awalnya aku ada buat community namanya Indo United, dan itu tuh kayak semua orang Indo yang ke Singapura belajar gitu ya, yang mau hangout, yang suka minum-minum, suka ini, suka itu, hobi sharing juga ya, itu semua di sana di community itu. Itu beda dengan PPIS tapi tapi itu cuma kayak yang lebih ya. Jadi event itu aku buat untuk Indo United dan aku ajak orang Indo, dan ada dia deh di situ. Di salah satu grupnya ada KM juga, ada Thomas juga, Grady, Jordi, semua teman-teman dia di situ bareng. Awalnya tuh dia lagi berdiri dengerin musik gitu biasa aja kayak duduk gitu kan. Aku dari ujung kan sebagai event organizer kan kayak mikir kenapa nih kayak B aja vibe-nya dia gitu loh. Aku liatin lagi dia kalau misalnya cewek deketin itu dia kayak nggak mau minum, nggak mau ngobrol, nggak mau ngapa-ngapain, it's just denger musik doang, that's it. Kalau teman-teman cowoknya ngajak dia mau gitu. Jadi I thought to myself, emang sih salah si Jaji gitu ya, nggak tahu kenapa gue kayak gitu. Pas itu I thought he was gay. Jadi ya udah aku deketin dia dan aku bilang, "Hai, gimana eventnya? Do you like it?" gitu kan. Terus dia bilang, "Oh ya suka kok, lagunya seru" gitu kan. Mulailah ngobrol dari sana. Terus habis itu ngobrol-ngobrol, terus cerita-cerita, kok tukeran nomor lagi, terus aku kayak namanya teman-teman gay ya. Kalau di Singapura tuh udah biasa gitu. Jadi aku bilang, "Hey babe, lagi di mana?" gitu loh. "Hey Shay, lagi di mana? Gila lu, semalam lu tau gak gue ketemu cowok ganteng?" gitu. Gue masih cerita semuanya begitu loh. Terus habis itu terakhir udah kayak udah chat sebulan gitu, dia ngajak keluar. Ya udah gue pikir, boleh juga nih, kosong nih waktunya, gue mau nonton Divergent. Pas banget tuh Divergent tuh. Lagi Divergent di movie theater, aku masih inget banget di Cathay, di Dolby God. Pas dia dateng ya udah nonton kayak biasa. Terus habis itu tiba-tiba dia pegang tangan gue, kayak ini popcorn kan, dia pegang tangan gue kayak langsung, "Holy shit, lu nggak gay?" aku bilang. "Sorry but lu nggak gay?" gue gitu. Terus kayak, "Dari mana gue gay?" dia bilang. "Emang gue kelihatan gay?" dia bilang. "Enggak kan, gay nggak kelihatan," gue bilang. Jadi kayak, "Lu nggak gay?" gue ulangin lagi, "Enggak lu, gue nggak gay." dia bilang gitu. Terus kayak habis itu pegang tangannya awkward, terus kayak ya udah dua-duanya balikin dong tangannya kan. Kayak di dalam hati gue udah nggak nonton Divergent lagi tuh. Udah kayak anjir, dia nggak gay. Dari kemarin gue bilang, "Shay, babe, Chin, gimana nih gitu kan." Ya itu, I thought he was gay. Oh my god gitu. So how can you two have a relationship after that? Lanjutan sih sebenarnya. Jadi dari aku pikir dia gay itu, terus setahun lah kira-kira ya ada chat gitu. Habis setahun ada chat begitu, aku ada flash mob tuh dari sekolah, disuruh dance gitu kan. Pas dance-nya itu selesainya dia keluar dari Takashimaya. Dia tembak aku di Orchard Road sana ya, di Orchard Road sana. Aku di depan, jadi Orchard Road sini, Takashimaya sini. Jadi dia dari sini, aku di sini gitu. Dia keluar dan membawa di 999 roses. Dan aku shock dong, maksudnya kayak I thought bukan ini waktunya. Soalnya aku juga jujur aku ada chat sama cowok lain gitu loh. Aku bingung gitu, dan aku tuh nggak sampai hati. Kamu tahu ya, aku tuh orangnya nggak tegaan. Pas dia tembak tuh gue kayak langsung oke. Di depan orang soalnya kan, kayak rame banget tuh Orchard Road. Jadi kayak yaudah aku bilang oke, masuk mobil taksi ya. Aku langsung bilang, "Tapi kita coba dulu aja ya, tapi seminggu aja," aku bilang gitu. "Lihat gimana gitu kan." Terus sampai ke rumahnya, dia ajak ke rumahnya dulu nih. Sampai ke rumahnya ada balon dong, ada balon banyak banget, terus ada cake. Kayak cewek mana sih yang gak meleleh gitu kan, kayak romantis banget. Terus dia bilang, "Ini cake unicorn aku bawa dari Jakarta pakai tangan." Dia bilang
kayak di hand carry. Di Singapura saya susah banget cari bakers begitu. Kalau di Jakarta kan banyak banget tuh kan. Dia bilang dia hand carry, gue langsung oh my god, gimana ini gitu. Terus terakhir aku bilang ya udah kita try deh seminggu ya. Fast forward 9 years together. Hampir 9 years sih, jadi 8 years and a half. So between that 9 years, apa sih most unforgettable moment? Hampir semua sih. Jadi kalau sebelum tidur sama sesudah tidur, maksudnya kayak sorry. Jadi kalau misalnya sebelum tidur gitu ya, kita selalu say I love you and kiss gitu setiap hari. Walaupun lagi berantem gitu ya, dia selalu bilang kayak dia kiss aku and say I love you, good night, good night Jess gitu kan. Dia panggil aku princess and I call it P, papi gitu kan. P sebenarnya prince, tapi karena dia nggak suka kayak aneh banget prince gitu kan. Jadi P, P, I, Pak jadinya papi terakhir karena lebih gampang gitu kan. Terus terakhir kayak sebelum tidur dia pokoknya selalu say good night, I love you, kiss. Dan sebelum dia pergi kerja pagi pun dia selalu bilang I love you. Walaupun aku lagi tidur dia selalu kayak aku udah bilang I love you ya tadi di chat gitu kan. Dan kita tuh bener-bener deket banget kayak 24 hours together. Kita jarang banget pisah dan berantem pun itu kita selalu pakai otak, dinginin diri sendiri dulu baru bahas gitu. I think almost my entire 8 years and a half atau 9 years I don't know ya, itu my best moment, maksudnya best moment sama dia. Jadi nggak ada yang dull sama sekali, nggak ada yang kayak gila gue bosen banget sama dia, nggak ada sama sekali. Kayak ada orang yang begitu kan, aku sama dia tuh bener-bener have fun banget. We play to the fullest, kita minum ya pasti ada ya, nggak bakalan bohong. Kita club, minum, dan kita planning to have a kid gitu, kita planning untuk punya anak dan lain-lain. Dan sebenarnya kayak sebelum dia meninggal kita udah planning mau ya do the magic kayak misalnya fertility magic, misalnya IVF, insemination dan lain-lain. Itu kita udah ada planning tanggal 8 ya, ternyata dia tanggal 6 pergi duluan. So back to the most asked question dari netizen ya, boleh nggak sharing sedikit mengenai story how to Wilson? Jadi itu pas Take time. Thank you. Pas itu tuh Wilson suruh panggil adiknya untuk nginep tuh. Dan biasanya adiknya nggak nginep. Ada pun kayak cuma 2-3 hari. Jadi pas itu tuh Wilson suruh nginep dan adiknya nginep seminggu, which is Russell. Hai Ras. Kita selalu main Monopoly lah, kita nonton Netflix dan lain-lain. Itu kayak banyak banget deh pokoknya kita punya planning kan ya. Masak-masak di siang, kan lagi corona kan. Jadi nggak kemana-mana juga, di rumah terus gitu kan. Jadi jam 9 malam, jam 7 deh, jam 7 kita dinner, jam 9 malam kita main Monopoly tuh. Sampai jam 11 malam. Terus besoknya itu aku ada check up. Aku kan baru operasi amandel 2 minggu sebelumnya. Jadi suara aku tuh masih gitu karena nggak bisa keluar suara kalau operasi amandel kan. Aku sama Wilson udah planning oke, kita bangun jam 6 pagi nih karena jam 7 udah harus sampai ke rumah sakit. Jadi kita harus tidur sekarang, dia bilang. Takutnya aku kurang tidur nanti check upnya jadi jelek kan, harus bolak-balik RS terus ya, which is benar. Dan aku dengerin deh, aku sama Wilson tidur, Russell juga tidur. Terus habis itu sekitar jam 11-an gitu, jadi aku tuh minumnya banyak, minum air putih tuh banyak karena kan tenggorokan aku posisinya lagi begitu ya. Wilson udah tidur, aku ketiduran juga dan dia kiss aku masih inget dia kiss aku, I love you sayang, I love you Chess, dia bilang gitu. Terus aku bilang I love you tuh papi, aku bilang gitu kan. Terus tidur, aku bangun mau ke toilet kan, kayak lihat dia aneh banget kayak gelisah gitu. Terus aku jadi aku ke toilet, aku lihat dia gelisah gitu loh. Aku mikir kenapa nih anak gitu kan. Aku coba bangunin, tapi
nggak gerak. Jadi kayak aku bangunin gak gerak, jadi aku langsung lari kan, panggil Russell, Ras, kok kenapa, aku bilang gitu kan. Terus kita pikir cuma kayak pingsan atau gimana dong. Russell bilang tadi kan nggak apa-apa, aku bilang memang nggak ada apa-apa loh, kan tadi kita main monopoli, aku bilang kayak udah besok tidur, aku bilang. Terus dia bilang sorry but do you guys, aku bilang enggak, that night itu udah our brain itu besok mau ke rumah sakit, besok mau ke rumah sakit, nggak ada mood itu lagi gitu kan. Jadi ya udah langsung panggil security karena kita lagi di apartment, I can't say which where. Langsung panggil security naik langsung angkat dia. Aku langsung bawa mobil dengan cepat. Dia tuh parkirannya di lantai 6 gitu loh. Aku turun ke bawah deh. Orangnya lagi bawa dia udah naik kursi roda keluar. Dia gini dong, udah gini lah pokoknya ya. Masuk mobil, aku bawa mobil dengan aku bilang sama diri sendiri, Amitofo is okay. Tenang, it's gonna be okay gitu kan, karena kan dia sehat gitu kan, dia sehat dan nggak ada masalah apa-apa, dan dia tuh lebih kuat dari aku jauh. Jadi aku tuh sering sakit demam gitu ya, karena kan amandel, jadi normal. Amandelnya kambuh karena aku suka makan pedas juga. Oh ya, sebelumnya anyway, ini outrageous sih. Jadi pas aku lihat Wilson begitu kan, aku mau telepon rumah sakit untuk panggil ambulans dong ya kan. Jawabannya apa tau nggak? Lagi lebaran, dia bilang. Oh my god, dia lagi lebaran, nggak ada ambulans. Gue langsung kayak, gimana lebaran sama ambulans ada hubungan, aku bilang. Sorry. Aku telepon rumah sakit sekitar ada 3 atau 4 gitu, semuanya jawabannya sama, lagi lebaran. Itu hati aku udah seremuk-remuknya, kayak nggak tahu lagi. Jadi aku ya bawa dia, aku Russell dan dia Wilson ke rumah sakit AJ. Sampai sana di rumah sakit AJ itu mereka tuh nanggapinnya tuh kayak, oh iya udah sampai ya. Padahal kita sebelumnya udah telepon di mobil, tolong siapin ya ini ya, mejanya ininya, orangnya semuanya, dokternya dan lain-lain. Mereka pas oh ya baru udah datang ya, baru ambil bednya, baru gini. Wah hati aku, kok gitu sih gitu kan. Aku juga nggak marah-marah di situ sih, cuma hati aku kayak broken aja sebenarnya. Dia naik ke bed itu, masuk ke dalam itu ya biasa kayak di ambulans, di emergency room yang ditutup tirainya. Aku mikir it's gonna be okay, pingsan doang, it's gonna be okay, pingsan doang gitu ya. Jadi aku try to cheer myself up lah ya, pas dia udah masuk ke dalam ruangan emergency, ditutup tirainya, dan ya aku bilang oh mungkin dia pingsan karena kecapean, ketawa, atau kecapean karena I don't know, mungkin kebanyakan pikiran atau apa, aku nggak tahu ya. Just trying to find excuses buat diri aku sendiri aja untuk kayak oh ya it's gonna be fine, it's gonna be fine. Gak sampai 2 menit ya, 1-2 menit doang deh, dokternya buka tirainya, aku langsung lari dong, gimana dok gitu kan. Dia bilang dilihat dari ini apa itunya udah flatline, dia bilang gitu. Aku bilang flatline? Gak mungkin, aku bilang dia nggak ada apa-apa gitu, dia nggak ada sakit, nggak ada apa-apa. Kayak how gitu, nggak ngerti gitu kan. Terus ya udah aku kayak langsung blackout gitu for 15, kayak I think 15 minutes gitu ya, blackout. Kayak aku nggak bisa nangis, kayak gitu aja duduk bengong, bener-bener kayak kok bisa sih kayak gitu lah. Ada perasaan, maksudnya kayak orang belum meninggal tuh kan biasa ada kayak tanda-tanda gitu. Siket sama Wilson ada nggak? Itu gini, jadi me and Wilson tuh terlalu lengket, terlalu deket gitu ya, 24 hour, and kita tuh sweet banget, kita tuh lovey-dovey banget, kita bisa dance in the middle of empty room just
for fun. Who does that nowadays gitu kan? Siapa yang lakuin itu sekarang gitu kan? Itu kayak old couple banget gitu, mungkin kayak di bule-bule di TV-TV. Aku tuh orangnya tuh gerak terus, aku tuh manja banget. Dia lagi duduk, dia nggak pernah dapet a second for himself kayak. Jadi kayak dia lagi duduk kayak gue langsung, tapi I'm bored, play with me gitu kan. Jadi kayak kalau nggak dia lagi kerja, aku lay on top of him gitu, gini-giniin. Pokoknya kayak gue bener-bener tuh yang manja banget. Aku tuh manja banget. Aku 100% manja banget sama dia. Jadi 24 jam nempel dan kita sering bilang I love you. Dan kita tuh pelukan di hari dia pergi, aku masih inget ya. Kita tuh bisa, aku tuh pelukan sama dia bisa 5-10 menit loh. Kayak bener-bener 5-10 menit. Bukan yang kayak cuma 1 menit gitu udah selesai. Enggak, 5-10 menit. Even Russellnya bilang, gue liat lu berdua ya, gue kayak merasa jomblo banget sumpah. Dia bilang gitu. Jadi tuh kita tuh bener-bener yang kayak gitu loh. He love me so much and I love him so much. Sebelumnya Cika kan pernah share capturean last letter di note-nya HP Coulson. Can you share the story? Dia tuh tipe manusia yang kalau ada reminder, ada schedule, ada appointment dan lain itu semua dia tulis di notes. So automatically pas day one, pas di rumah duka, aku belum bisa pegang handphone dia kan. Pas almost like day 5 gitu, aku baru pegang handphone dia, baru ngecekin semua appointment dan lain-lain. Ada apa aja gitu ya, itu aku baru cek. Dan kita tuh nggak ngecek handphone each other. Why? Cause we trust each other so much gitu kan. Dan kita 24 jam bareng gitu. Which is sebenarnya the right thing to do. Pas aku cek memang gak ada apa-apa, tapi pas aku lihat notesnya, aku slide ke bawah kan. Slide ke bawah lagi, tiba-tiba ada tulisan to my beloved wife. Ya aku bingung dong, loh kok ada beginian. Aku buka, aku lihat di notesnya itu jamnya itu jam 5 pagi. Kita tuh selalu tidur jam 1, 2, 3 at least gitu kan, max gitu loh. Jam 5 itu, dia tuh tipe manusia yang kayak kalau misalnya tidur, kebangun, mimpi, dia tulis, dia percaya hal begituan. Jadi dia tulis di notes gitu loh. So cute deh dia. Aku ngerti, mungkin dia mimpi atau gimana gitu kan. Aku mikir, oh mungkin dia mau ngomong apa, cuma dia takut lupa gitu. Terus aku buka, lupa itu last letter. Kayak sampai merinding banget, aku langsung telepon KM dong. Kevin Michael tuh kayak best friendnya dia gitu. Aku telepon KM, di mana lu gitu kan, sama Johnson and Thomas. Aku bilang, di mana lu? Gue bilang, ini ada last letter, gue kirimin ke lu pada ya gitu. Gue kirimin ke mereka, mereka langsung, wah, mereka juga kayak gila nangis semua. Kayak maksudnya kayak mereka juga mikir bagus banget lu ketemu nih letter tuh, dia pasti maunya lu ketemu nih letter gitu loh. Jadi menurut teman-teman cowok dia itu timingnya pas banget lu ketemu ini gitu loh. Jujur kalau aku nggak ketemu letter itu, aku mungkin wonder kayak kok aku nggak ada mimpiin dia nggak ada pengen ngomong apa gitu ya. Aku pasti ada mikir begitu dong ya kan. Rupanya ada last letter ini, itu yang buat aku fight sih actually. Oh I'm worth it gitu, I'm worth it even without his love. Maybe nanti mungkin aku bisa repost lagi notesnya juga if you guys want. Sorry. How you go through this grieving process? Susah sih. The first week itu, the first week is the toughest pasti ya. Sampai sekarang masih tough sih. Untuk realization itu 1 minggu itu. Jadi pas setelah pulang dari rumah duka, my friend tuh suggest aku ke psikiater. So I go to RSCM ke sana dengan dokter Profitasari. Recommendation dari dokter Elva. Elva tuh dokter yang paling best sih. Dokter Profitasari itu jadi psychiatrist ya, dia ketemu aku dan dia bilang kamu trauma gitu, makanya kamu nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Dia bilang aku harus minum obat 2 macam, actually banyak tapi aku lebih prefer dikit obatnya dan aku meditasi gitu dan baca parita. Jadi aku Buddhis, jadi aku baca parita, itu help me a lot through this. Jadi setiap hari aku baca untuk dia ya, not for myself, for him. For the first 3 months, ketemu dokter regularly, everyday, chatting atau call, telekomunikasi, dan aku ke Medan juga untuk healing ya, bareng Dev dan Nom. Mereka sering banget cari aku, kayak tanya mau makan apa hari ini gitu. Padahal kan aku nggak mood makan banget tuh ya. Mereka kirimin aku burger yang aku suka banget, Mega Burger, terus dan lain-lain, kasih aku tahu burger yang enak, nasi goreng ini itu. Jadi kayak I got great friends.
Jadi terus di Medan juga ada banyak banget teman-teman yang care, apalagi my family is my number one support system I think. And his family pastinya ya, his family juga support aku, my family juga support aku banget. My mom and my dad went through this with me all days ya, apalagi 1 bulan pertama aku selalu nangis malam, nangis pagi, sampai sekarang even ya, cuma udah agak minimal karena dokter bilang it's not healthy juga. Jadi meditasi agak lama lagi untuk kayak kontrol diri sendiri juga. Aku tuh digedein dengan happiness and love as well. Grief itu udah pasti the price yang aku pay for that ya. Jadi aku strong. I am strong and I believe I'm strong. I can go through this gitu. Aku mikir diri sendiri begitu dan aku buat daily lesson gitu juga di Instagram. So di tengah-tengah proses grieving ini kan banyak nih mulut-mulut netizen yang bilang ya, Wilson tuh mendadak COVID ya. How do you take it, that opinion? Sebenarnya gue bingung loh kenapa kayak gitu. Kayak I mean the death sendiri aja itu udah tiba-tiba ya. Kayak I told you guys is tiba-tiba pas awalnya ya. Dan semua orang kayak broadcast begituan, apalagi especially di Medan dan Jakarta ya. Itu broadcast karena COVID, karena vaksin, karena main cewek di KTV, which is he doesn't. Dia tuh gak main begituan, do drugs dan stuff, gak pegang gitu loh. Come on, netizen, be smart please. Jangan asal ngomong, nyakitin perasaan orang banget loh. Pas aku tahu itu, oh my god, aku dapet chat dari temen-temen aku, kayak ini broadcast dapet kayak gini. Aku sampai bilang stop kirimin aku deh. Aku bilang I'm kinda give up with people yang nggak tahu dia gitu. Jadi don't hurt people's feeling guys. Don't. It's not cool. Ya pastinya boleh digedein nggak? Bukan karena COVID. Kalau karena COVID pun doain dong orangnya. Kan sekarang lagi banyak banget yang kena, kasihan dong gitu kan. Bisa di broadcast sih gitu loh. Tapi ini bukan karena COVID. Kenapa Cipek mau buat video ini? Ya ini banyak banget sih yang nanya kenapa gue mau buat video ini. Jadi banyak banget yang nanya kenapa gitu ya. Dan pada broadcast juga yang begitu ditambah dengan hoax yang gak bener semua, itu ngerusak nama baik dia banget gitu loh. Don't do that gitu loh. Dia udah happy di sana. I want him to be even happier dengan klarifikasi ini. Dia itu bukan orang yang jahat gitu loh. Jangan begitu gitu. Dan aku tuh mau encourage untuk para istri baru mungkin atau istri lama, I don't know, tapi yang masih muda, yang baru married, regularly check up suaminya dan diri kamu sendiri juga untuk tahu badan kita tuh ada apa aja. Kalau nggak check up kita tuh nggak tahu gitu loh. Kita merasa kita baik-baik aja kan, jadi kita nggak check up kan. Enggak begitu. Aku merasa setelah kejadian begini itu bukan begitu. Sebelum married coba dicek apapun itu, mau bagian bawah, bagian dalam, mau bagian otak, mau bagian kepala, mau bagian mana, itu harus dicek. Check up regularly dan selalu minum vitamin, jangan anggap enteng. Bener-bener kalau memang dari seger buger kayak Wilson mau diambil, apa yang bisa kita bilang? Kayak kita jadi istri yang udah do the best, kita udah siapin sayuran setiap hari, setiap malam kasih dinner yang baik, 4 sehat 5 sempurna every day gitu, terus diambil begitu juga tanpa tahu kenapa. Untuk yang tanya kenapa, nggak tahu, aku nggak tahu dia kenapa. Even dokter aja analisisnya apa tau nggak? Tidak ada sebab dan akibat, nggak ada keterangan, why-nya itu nggak ada. Makanya kayak check up lah. Pagi anak kecil mungkin harus di check up sih. Untuk orang tua mungkin juga harus check up. Semua orang harus check up sih. Benar-benar harus check up. Last but not least, so how's your feeling right now? 100 days, 100 hari. Lama sih 100 hari aja. Kalau dulu sama dia 100 hari kayak cepet lewat gitu kan. Apalagi kalau pas 2020 kan itu pembatasan ya, PSBB. Wah itu kayak setahun I'm so sorry yang kena. Semoga kalian cepat sembuh juga, family juga dijaga semua. Tapi pas PSBB itu aku sama dia tuh gak ada berantem, bener-bener nempel banget, kayak ngobrol terus, gak ada hal yang gak di skip, bener-bener bagus banget. Udah deh itu, I don't know ya, COVID maybe PSBB itu gift buat gue untuk sama dia, kayak bener-bener romantiang banget every day ya, for 1 year and more.
Dan aku tinggal di apartemen tuh sama Whiskey. Nah, Whiskey ini anjing aku sama Wilson. Nah, mau ketemu nggak? Whiskey? Sini sama Mami yuk. Halo. Jadi aku sama Whiskey everyday itu kita bertiga. Dia tuh lucu banget soalnya dia kayak manusia kan. Jadi Wilson tuh selalu mainin dia dan lain-lain. Jadi kayak kita tuh selalu bertiga dan ya sekarang tinggal berdua. Ya kan? Kok lu yang sedih sih? Hah? Ada pesan-pesan apa nggak buat yang nonton video ini nanti? Love itu tetap powerful banget sih. Aku walaupun kehilangan my first, I don't know, not last, semoga ya, semoga Amitofo nggak selas. First love, real love. Like I know what's real happiness dari cinta itu. Yeah, it's real, it's damn real. Cinta itu bener-bener ada. Jadi yang buat pejuang jomblo, semangat. Cari kebahagiaan kamu, dan untuk yang baru married, check up guys, check up, serius check up. Ini. Okay, thank you Ciket for the time and for the video. Makasih juga udah capek-capek, Dev, Nom, Hansen, semuanya, kru, Nita, udah bantuin. We love you papi. Semoga kalian udah mengerti dan nggak nanya-nanya lagi deh. Kalian nanya aku juga keinget kan. Dan aku mau move forward with this grief. Dan to be honest, grief ini ya, itu yang bantu aku banget kan family dan friends ya. Dunia itu bukan milik kita sendiri doang. Kita tuh harus tahu kalau misalnya kita nggak ada, itu beda. Kayak misalnya Wilson nggak ada, itu beda gitu loh. Ini kalau misalnya aku nggak ada, itu beda gitu loh. My papa, mama, my koko dan semuanya, anak koko aku, mama papa Wilson itu beda. Ciner, Russell, Ko Ivan dan Lady, Gio, Beatrice, Edward semuanya deh. Yenso semua, Hillary semua, aduh Harold, Howard, Bianca, and Brayden. Itu semua pasti kehilangan gitu. Jadi don't be selfish. Kalau kamu lost seseorang, kamu harus bangkit lagi. Move forward with that love gitu loh. Dengan cinta yang dia tinggal, kamu move forward lebih strong lagi. Become the boss bitch you are gitu loh. Jadi strong woman lagi gitu loh. I can do this. Kayak gue aja bisa gitu. Kenapa lo gak bisa? Pasti bisa. Gak ada yang namanya, dia cinta, aku cinta banget sama dia tuh semua. Emang dia mau kamu sedih? Kan enggak, dia tuh udah happy di sana, dia nggak sakit. Dan lu harus inget, dia nggak ada masuk rumah sakit sama sekali kan. Dia langsung pergi, dengan sehat-sehat langsung pergi. Jadi dia nggak ada masa sakitnya sama sekali gitu. And that's what I'm happy. And check up guys, check up. Dan jangan nyebar hoax, please be smart. Jangan asal komen, jangan asal DM, jangan nanya itu kenapa sih, itu kenapa sih, itu kenapa sih. Ada waktunya bakal dikasih tahu, tapi jangan begitu nanyanya. It hurts people feeling and hurt Whiskey feeling too. You. Thank you semua udah nonton. Untuk yang grieving, if you laugh, just laugh. You need to laugh. Mental healthy ya guys, positive vibe only. Bye bye. Positive vibe. Positive vibe only. Bye bye. Thank you.